Oke, yang selanjutnya, terakhir terakhir. Kita bahas terakhir ini. Tadi yang kita ketahui pertama ya, takrif daripada kias. Kemudian aksam daripada kias. Aksamnya itu bi'tibari suratiha. Di mana ketika ditinjau dari surahnya ini, kias itu ada dua. Yang pertama ada namanya kias ikti. Yang kedua ada kias istis. Kias iktironi itu kias yang gimana? Madalla alan natijati bil. Sedangkan kias istisnai itu tadi contoh ya, contoh yang pertama, in kanati syamsu toli'atan fannaharu maujud lakinnaha toli'ah. Yang pertama, muqaddimah kubronya dia itu kalau dicontoh ini termasuk daripada kias, termasuk daripada qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah yang apa? Mutasila. Nah, ketika kias istisnai itu ketika muqaddimah kubro daripada kias istisnai terangkai daripada qadiyah syartiyah muttasila, maka dia disebut sebagai kias istisnai al-ittisoli. Tapi ketika dia terangkai daripada qadiyah syartiyah munfasila, maka dia disebut sebagai kias istisnai al-infisoli. Sama, kalau infisoli nanti kaitannya sama. Kadang dia itu terangkai daripada qadiyah syartiyah munfasila maniatul jama' atau qadiyah syartiyah munfasila maniatul hulu, atau dia itu terangkai daripada qadiyah syartiyah munfasilah hakikiyah, atau dia itu maniatul jama' wal hulu. Kadangnya seperti itu. Nah, cuma yang terakhir ini kita cuma membahas satu saja. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah al ik al istisnai al ittisoli saja. Itu yang kita bahas untuk sekarang. Biar enggak terlampau kesulitan. Misal, ini saya hapus boleh? Sudah difoto? Sudah ya? Oke. Kita kasih contoh ya. Misal,
Oke, ini saya kasih contoh ini ya. Pertama, laukana hada insanan fahuwa hayawan. Nah ini dia tadi kita masih tetap ya, kita jangan tinggalkan istilah-istilah tadi. Istilah pertama ini yang saya garis bawahi ini, dia itu disebut sebagai muqaddimah kub kubro. Sedangkan setelah kata lakin, dia itu sugro. Nah, di kias istisna yang ittisoli ini, dia juga punya sakel. Ini sakelnya. Tapi tidak semua sakel itu bisa menghasilkan natijah. Tapi nggak semua sakel bisa menghasilkan natijah. Nah, ini dorob-dorobnya, dorob daripada sakal itu. Enggak semua daripada dorob itu bisa menghasilkan natijah. Dorob itu, yang dorob yang ada di sakal, yang ada di kias istisnai itu, dia itu patokannya nanti bisa menghasilkan natijah. Kadang pula dia itu mengisbatkan mukodam. Misal ini adalah mukodimah kubronya. Ya, ini adalah mukodimah kubro. Laukana hada insanan fahuwa hayawan. Dia itu termasuk qadiyah syartiyah muttasilah. Di mana qadiyah syartiyah muttasilah punya komponen, ya kan? Apa komponen daripada qadiyah syartiyah? Muqaddam sama tali istilahnya. Kalau di qadiyah hamliyah istilahnya adalah maudhu' sama mahmud. Nah, itu jangan dilupakan. Nah, kalau di sini kadangkala kadangkala di kias istisnai itu setelah kata lakin ini, yakni di muqaddimah sughronya, dia itu mengisbatkan atau menetapkan atau mengafirmasikan muqaddamnya. Kadang dia itu menafikan apa? Menafikan talinya. Jadi yang pertama itu dia itu adalah isbatul muqaddam. Sedangkan yang kedua ini dia itu nafiut tali. Kalau yang ketiga ini dia itu isbat, masa isbatu tali. Ini ghair. Berarti nafiul. Kemudian yang selanjutnya adalah isbat. Ini. Jadi ada ini. Ada 4. Tapi enggak semuanya bisa menghasilkan natijah. Secara pakem. Secara pakem. Yang bisa menghasilkan natijah cuma 2 ini. Isbatul muqaddam sama nafyut tali. Sedangkan yang kedua ini nggak bisa menghasilkan natijah kecuali pada keadaan atau khususil madda saja. Yang dua ini entah dia itu khususil madda atau enggak, dia tetap bisa menghasilkan natijah. Sehingga ketika kita mengatakan kalau ini itu manusia, tentu dia itu adalah hewan. Akan tetapi dia itu manusia. Berarti fahuwa hayawan. Sehingga natijah daripada isbatul muqaddam itu adalah isbatut tali. Ketika kita mengafirmasikan atau menetapkan muqaddamnya, maka hasilnya kita nanti akan menetapkan talinya. Sedikit-sedikit. Ya, sedikit-sedikit. Saya yakin yang baru-baru masih merangkak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya juga belajar kan. Nggak apa-apa. Saya ulangi dari awal. Kias istisna'i itu dia juga seperti kias iktironi, punya 2 komponen. Komponen pertama, qadiyah pertama dia itu disebut sebagai muqaddimah kubro. Di mana muqaddimah kubro daripada kias istisna'i dia itu rangkai daripada
qadiyah syartiyah. Ketika qadiyah syartiyah itu termasuk qadiyah syartiyah yang muttasilah, maka qiyas istisna'i disebut sebagai istisna'i al-ittisali. Ketika muqaddimah kubronya ini terangkai daripada qadiyah syartiyah munfasilah, maka dia termasuk daripada qiyas istisna'i al-infisali. Nah, yang akan kita bahas ini adalah istisna'i ittisali saja. Di mana qiyas istisna'i ittisali dia juga punya askal atau bentuk-bentuk tadi. Enggak semua bentuk itu dia bisa menghasilkan suatu natijah yang pakem. Yang bisa menghasilkan natijah itu cuma 2 saja. Pertanyaannya, dia menghasilkan natijah ditinjau dari segi apa sih gitu? Nah, dilihat dari muqaddimah sughrohnya. Ketika muqaddimah sughrohnya itu menetapkan muqaddamnya, isbatul muqaddam, menetapkan muqaddam, seperti hanya contoh ini, lakinnahu insan, di mana insan di muqaddimah kubronya ini menjadi muqaddam, maka nanti akan menghasilkan penetapan suatu talinya. Ya. Kalau bahasa gaul daripada muqaddam itu antecedent. Bahasa gaulnya seperti itu. Kalau tali itu konsekuen. Oke, itu yang pertama. Isbatul muqaddam yuntit isbatut tali. Ini yang bisa menghasilkan natijah pertama. Yang kedua, laukana hada insan fahuwa hayawan lakinnahu ghairu hayawan. Ketika di muqaddimah sughronya ini dia itu nafyu tali, menafikan talinya, maka nanti akan menghasilkan natijah nafyul muqaddam. Maka apa? Fahuwa laisa insanan. Jadi yang bisa menghasilkan natijah itu 2 di qiyas al-istisna'i yang ittisali. Yang pertama, isbatul muqaddam yuntit isbatut tali. Menetapkan muqaddam, maka nanti akan menghasilkan konklusi atau hasil akhir menetapkan talinya. Yang kedua, nafyu tali yuntit nafyul muqaddam. Ketika kita menafikan talinya, maka nanti akan menghasilkan suatu konklusi menafikan muqaddam. Sedangkan yang kedua ini, nafyul muqaddam, misal, laukana hada insanan fahuwa hayawan, lakinnahu ghairu insan. Maka dia nggak bisa menghasilkan nafyul tali, lakinnahu ghairu hayawan. Yang keempat pun gitu. Kalau dia itu mengisbatkan talinya, lakinnahu hayawan, nggak bisa menghasilkan isbatul muqaddam, maka dia itu nggak bisa menghasilkan fahuwa insan. Kenapa 2 ini nggak bisa menghasilkan natijah seperti ini? Karena hubungan antara muqaddam dan talinya itu adalah umum khusus mutlak. Di mana hayawan yang menjadi tali di sini itu lebih umum. Sedangkan insan di sini ini dia itu lebih khusus. Ketika kita menetapkan sesuatu yang khusus, maka otomatis sesuatu yang umum tertetapkan. Tapi ketika kita menetapkan sesuatu yang umum, kita tidak bisa memastikan kalau sesuatu yang khusus itu tertetapkan. Misal ketika saya mengatakan atau menetapkan dia ini manusia, pasti nggak terbenak dalam pikiran kita, oh dia itu pasti punya sifat hayawaniyah. Dia itu jismun nami mutaharrik. Dia itu al-khasas al-mutaharrik bil iroda. Pasti ya? Pasti.
Tapi ketika saya menetapkan, oh dia itu hayawan, apakah pasti dia itu manusia? Belum tentu. Iya kan? Boleh jadi dia itu adalah buaya. Iya kan? Boleh jadi dia itu adalah buaya. Iya. Sehingga dari sinilah ketika kita dari apa pemahaman tadi, ketika kita itu menafikan apa dia itu, menafikan muqaddam, di mana muqaddamnya itu lebih khusus, maka dia tidak bisa menghasilkan natijah, menafikan sesuatu yang lebih umum. Yang selanjutnya ketika kita menetapkan talinya, di mana talinya ini dia itu lebih umum, otomatis kita juga nggak bisa memastikan di sana menghasilkan natijah sesuatu yang lebih khusus. Tapi beda kasusnya ketika hubungan antara muqaddam dan talinya itu adalah tasawi. Kalau tasawi, hubungan tasawi kemarin contohnya apa? Al-insan sama anatik. Misal kalau saya mengatakan laukana hada insanan fahuwa natik. Lakinnahu insan fahuwa natik, bisa. Yang kedua, laukana hada insanan fahuwa natik. Lakinnahu ghairu natik. Maka bisa menghasilkan fahuwa laisa bi insan. Bisa. Kalau kita mengatakan laukana hada insanan fahuwa natik lakinnahu ghairu insan, kita bisa mengatakan fahuwa ghairu natik. Kalau kita mengatakan laukana hada insanan fahuwa natik lakinnahu natik fahuwa insan, kita juga bisa mengatakan seperti ini. Lah itu yang disebut sebagai khususul maddah. Ada istilah khususul maddah. Kalau di posisi seperti itu, maka semua daripada ini isbatul muqaddam, dia itu yuntit isbatut tali. Kalau dia itu nafyu tali, yuntit nafyul muqaddam. Kalau nafyul muqaddam, yuntit nafyut tali. Kalau isbatut tali, maka nanti dia itu yuntit isbatul muqaddam. Semuanya bisa. Tapi perlu diingat, ketika menyusun kias istisna yang itisali seperti ini, kita tidak boleh menyusun sesuatu yang dimana hubungan antara muqaddam dan talinya itu adalah umum khusus mutlak. Dan yang menjadi muqaddam itu adalah sesuatu yang lebih umum daripada talinya. Jadi tali itu dia itu harus bersifat lebih umum. Kenapa? Karena tali itu adalah lazim, konsekuensi. Konsekuensi dari apa? Konsekuensi daripada muqaddam. Catatan yang terakhir, kita tidak boleh menetapkan atau membentuk muqaddimah kubra daripada kias istisna'i al-ittisali ini. Hubungan antara muqaddam dan talinya itu adalah tabayun. Itu enggak diperbolehkan. Misal kalau kita mengatakan laukana hada insanan fahuwa faros. Kalau ini itu manusia atau ya mungkin apa? Kalau ini manusia, maka dia itu adalah buaya. Bisa enggak? Fahuwa timsah, misal. Enggak bisa kan? Iya. Karena azam adalah azam dan azam itu adalah manusia. Azam itu bukan buaya secara hakiki. Kalau majazi nggak tahu. Iya, nggak tahu kita kan kalau majazi kan siapa tahu dia bergerak di bawah tanah gitu kan. Underground gitu kan. Iya. Biasanya orang-orang seperti Azam ini biasanya dijuluki sebagai pangeran cinta. Jadi bahaya. Iya. Iya, jadi seolah-olah itu biasa aja gitu. Jadi postingannya itu basket dan lain sebagainya itu. Gitu. Gitu ya. Oke, kembali. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan kias? Kemudian macam-macam daripada kias itu? Kias iktironi itu apa? Kias istisna itu apa? Kemudian perbedaan daripada kias iktironi dan istisna itu apa? Kemudian kias iktironi tadi ketika dia itu ditinjau daripada peletakan hadul ausatnya dia itu memiliki 4
bentuk sakel awal, sakel sani, salis dan robi. Dan setiap sakel itu memiliki syarat. Yang kita bahas tadi adalah sakel a awal. Syarat daripada sakel awal apa? Muqaddimah sughronya itu harus mujabah. Muqaddimah kubronya itu harus kuliah. Kuliah. Sudah aja tak tulis di sini itu kan masih terkecoh gitu kan. Padahal sudah dikatakan Imam Akhdari wa syartuhul ijabu fi sughrahu wa antura kulliyatan kubrohu. Jelas itu. Kemudian yang terakhir ada namanya qiyas istisna'i. Qiyas istisna'i itu dia itu dikatakan sebagai qiyas istisna'i madalla alan natijati bil fi ketika muqaddimah kubro yang merangkainya itu dia itu terangkai daripada qadiyah syartiyah muttasillah maka disebut sebagai qiyas istisna'i al-ittisali. Ketika dia itu terangkai daripada qadiyah syartiyah munfasilah maka disebut sebagai qiyas istisna'i al-infisali. Dan yang kita bahas di sini adalah khusus qiyas istisna'i ittisali. Paham? Mudah ya? Mudah, mantik itu mudah gitu. Iya, jadi tanamkan di benak teman-teman, mantik itu mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada sore ini karena sudah maghrib ya, sudah maghrib dan saya juga harus segera pulang karena ada harga yang nggak bisa terelakkan. Maka sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.